Perkenalkan, saya Hastin Rifa Nugraini dari SMA Swasta Islam Rodotul Nasiin Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan membahas tentang materi ekonomi yang ada di kelas 11, yaitu Badan Usaha dalam Perekonomian. Adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di sini antara lain, yang pertama, diharapkan bisa memahami apa tentang konsep badan usaha. Dan yang kedua, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk atau jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Mari kita kupas satu persatu. Apa sih bedanya perusahaan dengan badan usaha itu? Yang pertama, perusahaan adalah alat atau wadah bagi badan usaha dalam upaya mencari keuntungan. Kalau di situ bisa kita lihat perusahaan itu bisa diibaratkan seperti pabrik ya atau tempat berproduksi. Sedangkan badan usaha sendiri itu adalah suatu rumah tangga ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup dengan tujuan untuk memperoleh laba. Pendirian badan usaha di sini memerlukan modal yang besar, uang tunai, tanah, bahan baku, tenaga kerja, mesin produksi, dan gedung kantor. Dengan demikian, perusahaan merupakan alat bagi badan usaha untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya. Jadi berbeda ya di sini perusahaan dengan badan usaha. Kita kupas yang kedua, yaitu jenis badan usaha. Jenis badan usaha di sini dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha di sini ada berupa ekstraktif, agraris, industri atau manufaktur, perdagangan, dan jasa. Sedangkan yang kedua yaitu dilihat dari kepemilikan modal, yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN, ada badan usaha milik swasta atau BUMS, serta badan usaha milik daerah, serta badan usaha campuran. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama ada badan usaha ekstraktif. Apa sih badan usaha ekstraktif itu? Yaitu badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya perikanan, pertambangan, dan penebangan kayu. Sedangkan yang kedua di sini berdasarkan lapangan usahanya ada badan usaha agraris. Badan usaha agraris ini adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya ada pertanian, ada perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Berikutnya adalah badan usaha industri, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya adalah perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi yang lain. Berikutnya ada badan usaha perdagangan, yaitu badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, atau biasanya dinamakan kegiatan jual beli. Contohnya ada pedagang eceran, supermarket, minimarket, kegiatan ekspor impor, dan lain sebagainya. Yang terakhir, berdasarkan jenis badan usaha, lapangan usahanya yaitu badan usaha jasa, yaitu badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya ada salon, dokter, bengkel, notaris, dan masih banyak yang lain. Kita menginjak pada jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama di sini ada badan usaha milik negara atau kita singkat biasanya dengan BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN di sini bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pasti kalian tahu apa contohnya BUMN. Betul sekali, ada Pertamina, ada PLN, Bulog, ya, dan sebagainya. Masih di jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang kedua di sini ada badan usaha milik swasta atau BUMS, yaitu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Persekutuan baik firma, CV, atau berupa perseroan terbatas atau koperasi dan lain sebagainya. Badan usaha milik swasta di sini biasanya
Ada yang berupa dari swasta nasional, ada juga yang berupa dari swasta asing. Contohnya di sini badan usaha milik swasta. Kalau berupa perseorangan ada warung, ada toko. Sedangkan ada yang berupa misalkan ada berupa perseroan terbatas atau PT. Contohnya ada PT Indofood, PT Unilever, dan PT Astra Internasional. Dan tentunya kalian pasti tahu apa jenis-jenis yang PT yang lainnya. Kita masih di badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang ketiga di sini ada badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian lagi milik swasta. Contohnya ada Persero di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha ini 51% dimiliki oleh pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Contohnya ada PT Telkom, PT Angkasa Pura, PT BNI, dan masih ada yang lainnya. Kemudian ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jatim dan PDAM. Demikian video pembelajaran tentang badan usaha dalam perekonomian. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.